Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aziz Alfat dengan NIM B1B12103, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa itu fungsi sistem perpajakan pusat. Pertama-tama, apa itu pajak pusat? Pajak pusat secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam satu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan jasa. Pajak pusat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi, mendorong investasi, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun jenis-jenis pajak pusat, di antara lain yang pertama, pajak adalah pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh. Pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Kedua, pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM, selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan salah satu barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, pajak pusat bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitasi pembayaran. Surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuannya. Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan atau singkat dengan PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah dan bangunan atau lahan yang didirikan secara pribadi atau perusahaan. Adapun cara-cara pemungutan pajak, dan terakhir terdapat 4 cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Selanjutnya, yang kedua adalah Semi-Self Assessment System. Yang ketiga, Withholding System. Dan yang terakhir, Self Assessment System. Adapun unsur pemungutan pajak, Andreas Sutedi mengungkapkan tindak pidana perpajakan yang mungkin saja terjadi adalah adanya 2 unsur. Yang pertama, unsur
kealpaan, yang kedua adalah unsur kesengajaan. Adapun fungsi pajak pusat dalam perekonomian di Indonesia adalah sebagai anggaran bagi budgeter, sebagai regulator, sebagai menstabilkan ekonomi atau retribusi pendapatan. Kendala yang Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Database yang masih jauh dari standar internasional dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk dari perlawanan perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penghindaran pajak dan yang kedua penggelapan pajak. Penghindaran pajak Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara ilegal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang dikenakan maupun manfaat sistem perpajakan pusat, hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang kedua, penggelapan pajak. Bentuk perlawanan pajak dapat dibedakan atas adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau tax evasion adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data-data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun yang terakhir sebagai kesimpulan, dari data-data yang di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari warga negara dan perusahaan untuk menandai kebijakan dan layanan publik. Ini merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pajak nasional bisa memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung pada desain, tarif, dan pengolahan dan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai warga bernegara. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.